Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Mukti bersama dengan Kakak Anissa Bahar. Kakak Anissa apa kabar? Baik dong. Kakak Anissa, ya kita di sini ya sengaja nih berkumpul bertiga nih ya, pengen memperkenalkan ya seorang ustadz yang mempunyai pemikiran yang agak berbeda dari ustadz-ustadz yang lainnya ya, dan pemikirannya ini benar-benar menurut saya mencirikan satu toleransi beragama ya, yang oleh sebagian orang toleransi itu adalah menakutkan gitu loh. Gitu ya? Iya. Kenapa gitu. menakutkan? Nanti kita tanya sama beliaunya. Oke. Tapi sekarang kita perkenalkan dulu ya, yang ada di tengah-tengah kita ini ya pemirsa, bernama Ustadz Ahmad Ali Hashim. Ya, assalamualaikum Ustadz. Anissa nggak mau salam, mana mau Ustadz? Udah ada Ustadznya loh. Ya kan udah ada calonnya nih. Apa mau sekalian hari ini? Besok lah ya. Besok. Ya udah, nanti kita tunggu tanggal mainnya dari Anissa Bahar ya pemirsa ya. Jangan lupa undang-undang kita ya. Ya Ustadz, boleh nggak diceritain nih ya, apa namanya, Ustadz nih kok masih muda udah jadi Ustadz, kok kenapa dipanggilnya tuh apa Nisa dia panggil tadi? Iya, aku mau nanya nih. Ini sangat-sangat unik dan aneh banget ya. Kenapa dipanggilnya Romo? Nah itu dia gitu. Ustadz, biasanya Ustadz, Kiai atau Habib. Iya. Tapi ini panggilannya Romo. Romo bukannya Romo. Ya, Romo bukannya identik dengan agama lain ya? Betul, gitu ya? Itu gimana? Tolong kasih penjelasan ke kita dulu nih sebelum Romo memperkenalkan diri gitu ya. Gimana Romo? Silakan. Oke, begini Mbak Anissa. Kalau panggilan itu adalah apresiasi dari masyarakat, dari teman-teman sekitar kita, Mas. Apresiasi dari masyarakat Atau teman-teman kita terdekat. Iya, Nah, dipanggilnya Romo. dipanggilnya Tapi kan Romo. namanya nggak ada Romo-romonya. Ya, nama saya adalah Ahmad Ali Hashim. Nah, kenapa? Teman-teman memanggil saya Romo. Kenapa? Kenapa? Why? Why? Kita kenapa harus Romo gitu? Kenapa dipanggilnya Romo? Nggak Rama gitu ya? Iya, atau gini deh, atau Ustadz Romo gitu ya. Kok Ustadz Romo sih? Iya, karena beliau ini Ustadz sebetulnya, cuman karena maunya dipanggil Romo doang. Romo itu panggilan nama sebenarnya atau itu emang panggilan khusus apa sih? Iya, maksudnya jadi ambigu gitu loh artinya, ya kan? Sebenarnya beliaunya Ustadz, tapi tadi panggilnya Romo. Gimana? Coba penjelasannya gimana nih? Oke, jadi begini Mbak. Iya. Kalau Romo itu adalah bahasa salah satu yang ada di Indonesia Jawa. Ya. Romo itu artinya orang yang disepuhkan. Oh. Tapi kan bahasa beda. Oleh circle-nya. Oleh masyarakat. circle-nya. Iya. Gitu Mbak. Lah, muda berbicaranya adalah angka. Sedangkan Romo itu bukan hanya angka, ada pengetahuan, ada ilmu, ada wawasan, dan ada angka. Jadi mau dilihat dari perspektif mana. Oh gitu. Nah, kebetulan karena saya mungkin circle-nya diantaranya teman-teman yang lain adalah ada Islam, Katolik, ada Advent. Saya berkawan baik dengan Bung Sandi Nayawan misalnya. Nah, dari situlah Bung Sandi Nayawan tuh Advent ya? Advent. Iya, betul. Bahkan awalnya saya bertanya-tanya, itu sejenis agama apa? Apakah agama baru gitu? Ya, Advent. Jadi ada kan Kristen juga banyak alirannya kan ya. Protestan, Katolik aku. Iya, makanya ternyata ada Advent juga. Advent juga. Ada Ortodoks. Oh iya? Ada Ortodoks Aku yang baru tahu awal lah. dulu gitu. Nah, itu jadi itu ternyata hanya panggilan yang dituakan ya, gitu. Tapi sebetulnya memang ustadz ya, seorang ustadz gitu kan? Iya. Iya betul kan? Ya apresiasi aja. Ustadz itu adalah mungkin familiar ya. Ustadz, Kiai, Habib itu familiar. Tapi kata-kata Romo sebetulnya adalah semua orang itu apa? Baik itu pengetahuannya, wawasannya, ilmunya, selain itu. Tapi Romo itu kan panggilan laki-laki ya? Panggilan laki-laki. 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 Oke. Gitu. Romo atau tadi Mbak Anissa udah membahas tentang panggilan Rama. Nah, itu konotasi yang berbeda saja. Oke, siap. Aslinya Rama, dibacanya Romo. Oke. Nah, sekarang tolong kasih penjelasan ke
kami ini ya, juga ke pemirsa ya. Romo ini ya, apakah lulusan dari pondok pesantren atau pernah belajar di mana atau kegiatannya sekarang apa, bisa dijelaskan? Baik, sedikit gambaran tentang saya, Bang Krisna dan Mbak Anissa Bahar. Saya kecil itu memang berada di lingkungan pesantren. Tepatnya adalah Buntet Pesantren Cirebon. Ya. Pernah dengar, Mas? Pernah. Oh, jadi asal Cirebon nih? Saya asal Cirebon. Oh, oke, Buntet mantap. Pesantren itu termasuk salah satu 9 pesantren tertua di Jawa Timur. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia khususnya. Oh gitu. Itu. Kemudian saya menempuh pendidikan selain di rumah, saya juga pernah di salah satu pondok di Jawa Timur, Tulungagung. Itu. Di situ saya juga bersentuhan dengan spirit of religion atau dikenal dengan sufi atau spirit masyarakat seperti hanya di Wafili, kemudian Manakiban dan lain sebagainya. Itu saya berkenalan dengan itu. Jadi saya memang kecil besar di pesantren, kemudian saya lulus SMA itu 2002, kemudian saya pesantren kembali tanpa sekolah umum. Oh gitu. Fokus saya pesantren. Jadi benar-benar pesantren nih. Benar-benar Lulusan pesantren. pesantren. Lulusan pesantren itu ijazahnya ada. Saya ijazah SMA. Setelah selesai SMA, saya full di pesantren. Oh, jadi setelah SMA. setelah SMA. Iya, setelah SMA. Dan itu diakuin. Begitu Anda lulus dari pesantren saya yaitu di Tulungagung, maka setara dengan S1 kemampuannya, daya fisiknya dan sebagainya. Itu. Mas. Tapi tidak ada ijazah S1. Disetarakan mengeluarkan. secara konstitusi di Departemen Agama itu diakui. Oh iya, tapi ada legalitasnya. Ada legalitas, Oke. gitu Mas. Ada Jadi legalitas. sekarang kegiatannya ini ya, ceramah ke sana kemari gitu ya. Saya Senin sampai Jumat itu saya profesional, saya bekerja seperti layaknya manusia di masyarakat di Jakarta. Oke. Nah kemudian Sabtu Minggu saya itu full melayani masyarakat. Maksudnya melayani masyarakat apa nih, berdakwah atau apa? Berdakwah. Oh, berdakwah. Berdakwah, saya ikut beberapa kajian-kajian. Siapapun yang memanggil saya, selagi waktunya Sabtu Minggu pasti saya akan datang. Sabtu Minggu. Ya. Nah, tapi yang saya menarik dari Romo ini ya, Romo ini salah satu ustadz yang apa istilahnya ya, yang mengedepankan. Kalau dulu salah satu mantan presiden kita ya, Bapak Gus Dur itu juga punya aliran yang namanya pluralisme. Nah, beliau ini juga sama nih ya. Jadi bisa bercerita tentang agama lain ya, memahami agama lain ya. Iya. Jadi toleransinya nih cukup tinggi. Bisa ceritakan. Kenapa kok sering mengangkat konsep pluralisme ini? Mbak Nisa, saya ngikutin TikToknya Bang Krisna. Bang Krisna itu sewaktu-waktu sholat di belakangnya salib. Itu kan jadi kontroversi Bang. Iya, betul. Tapi kalau abang nanya ke saya gimana? Wah. Itu gimana tuh? Nah, kalau saya akan jawab Bang. Iya. Kita sholat kan mustaqbilal kiblati, kita menghadap kiblat. Iya. Lah itu adanya di belakang Bang. Di depan pun kita mustaqbilal kiblati, bukan menghadap itu. Artinya ya sah-sah saja. Ya, ada Jadi kalau cerita. kita melihat TikToknya Bang Krisna Mukti itu, Karena kan adalah- ibuku kan agamanya Kristen. Iya, Pak. gitu. Tahu kan, Jadi tahu banyak dong. simbol-simbol agama Kristen di rumah. Jadi kadang-kadang kalau sholat di kamarnya ibu nih, gitu, ada salib di sini, ada patung Bunda Maria di sini. kalau dalam sholat itu yang penting kita tidak kentut, maaf ya, kita tidak kentut, kita punya wudhu, selesai. Itu Sah ya. sah. Itu. Penting niatnya kita. Yang kan. penting niatnya kita mustaqbilal kiblati. Ada. Itu Mas lah. Dalam pluralisme ini adalah kalau kita melihat Indonesia, lihatnya Bang Krisna Mukti itu adalah miniatur Indonesia. Iya. Baiti Jannati adalah gambarannya Bang Krisna Mukti. Yang tadi Bang Krisna Mukti ceritakan, misalnya kan ada apa? Yang beda. Ya, ibu saya beda agama. Ibu dan adik-adik saya beda agama. Gitu. Kakek saya kejawen juga Nah, gitu loh. hal ini kan menarik. Banyak Itu menarik Mbak Nisa. Jadi ada dalam konteksnya adalah lakum di Gun Waliyadi. Jadi intinya itu sebetulnya itu ya. Iya. Jadi kita tuh sebetulnya nggak perlu takut dengan simbol-simbol agama lain. Jangan Asal- takut. Iya. Kalau memang iman kita tuh sudah kuat ya. Seekor ikan hidup di lautan. 10 hari, 100 hari dia tidak kena kadar asinnya.
Seorang Krishnamukti itu hidup di tengah pluralis, tapi dia tidak goyang imannya. Ya, Padahal dasarnya setuju. padahal dulu aku dulu manggilnya abang, terus karena kita satu manajemen jadi manggilnya kakak. Kita saling manggil kakak-kakaan. Saling manggil Oh, kakak-kakaan. Jadi dia manggil aku kakak, aku manggil beliau juga kakak. Nah, aku tahu banget dari dulu gitu. Dan salut banget sih emang, padahal kan terdidik dan dibesarkan dari seorang Kristiani, tapi beliau patuh kepada agamanya yang beliau yakini, yaitu Islam. Ya, kalau kita memang udah yakin gitu, nggak ada satupun yang bisa apa istilahnya Menginfiltrasi. ya, betul. Jadi benar-benar kita yakin apapun itu simbol-simbol agama lain tidak akan menggoyahkan keimanan keislaman kita gitu. Tapi nyokap nggak itu ya? Nggak Kenapa? komplain, nggak ngelarang. Enggak. Dan nyokap pun juga enggak berusaha untuk menarik ke agamanya dia gitu, enggak. Jadi ya masing-masing aja gitu. Makanya ada Romo ini jadinya. Tuh. Jadi ini Romo juga unik ya gitu. Ada Romo. Ustadz tapi namanya Romo juga Iya. gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak tahu disangkanya wah apa ya jadinya Ustadz tapi kok Romo Jadi gitu. gini Mbak Anissa Muslim ya. Muslim. Nah, Mbak Anissa punya partner, punya teman, punya sejawat bisnis yang Muslim. Iya. Saat mereka celebrate atau merayakan sesuatu event-event besar, sah-sah saja mengucapkan itu. Misalnya selamat hari Waisak, gitu kan, selamat hari Natal, ya sah-sah saja. Oh, jadi nggak apa-apa tuh kan ada orang tuh yang Iya, aku takut suka ya. banget. Aku suka banget nih. Nah. Romo ini jadi kayak simbolnya Gus Dur ya. Iya, makanya, Gus Dur bener. begitu. Gus Dur begitu. Gus Dur tuh benar-benar aku suka banget sama Gus Dur karena sangat demokrasi Betul, sekali terhadap betul. agama gitu. Jadi kalau kita berbicaranya muamalah, berjual beli, berniaga, berbisnis, maka untuk mempereratnya adalah ada namanya komunikasi. The networking itu dibangun atas nama komunikasi. Tidak mungkin tanpa komunikasi. Ya, betul, Sedangkan betul. satu sisi mau mereka agamanya A, B, C, D, F, G, H, bagi gua Muslim dan mereka merayakan itu, ya kita selamat. Dengan mengucapkan selamat itu kan termasuk daripada membangun networking. Betul. Dari komunikasi, networking, kemudian ada trust. Dalam kita itu bukan hanya Itu termasuk silaturahmi nggak sih? kalau Termasuk gitu? silaturahmi. Termasuk silaturahmi ya. Kalau saya lebih istilahin silaturahim. Oh, silaturahim. Bedanya apa sih silaturahim sama silaturahim? Karena kita terlahir dari rahim seorang wanita. Laki-laki punya rahim. Maka kita istilahnya silaturahim. Iya. Saya Muslim, dia A, dia B, dia C. Maka saya Tetap sama silaturahim. Karena dari rahim perempuan yang Iya, sama. benar. Ya, betul. Oh, gitu. Menurut saya. Iya. Jadi maksudnya gini ya Ustaz ya, juga Kakak Anissa, hablu minallahnya juga harus seimbang dengan hablu minanas. Nah, ini yang tadi dikatakan adalah hablum minanas. Minanas, betul. Hubungan sosial vertikal, tidak horizontal. Nah, dalam horizontal ini adalah ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Pada saat kita melihat orang yang lapar, maka kita melihat adalah itu ciptaan Tuhan yang perlu kita bantu. Iya. Pernahkah kemudian kita pada hal yang kecil misalnya, saya pernah sama Bang Sandi Nayawan itu makan bareng. Sebelum makan itu dia berdoa sangat khusyuk. Itu. Nah, artinya dia menjadi seorang advent yang saleh. Itu adalah kacamata. Oh, advent ternyata bagus ya. Lah kita di depan Bang Sandi misalnya, kok kita nggak baca Bismillah terlebih dahulu? Lakukan hal-hal yang kecil. Itu Pak. Lah kemudian Mbak Anissa, menurut saya sendiri ya kan, sudah benar dengan manusia itu berbuatlah baik, keadilan, membantu, menolong gitu kan. Nah, tapi jangan lupa yang memberi semuanya itu terhadap saya adalah Tuhan. Nah, kita berbaiklah kepada Tuhan. Itu. Tapi ada yang bilang begini, ada beberapa teman saya berpendapat ya. Jadi walaupun kita ibaratnya nih seorang masih belangsak gitu deh, masih melakukan maksiat ya, masih suka berjudi, masih pokoknya hal-hal yang negatif gitu. Tapi intinya adalah biar bagaimanapun lu tetap harus sholat ketika lu seorang muslim, benar nggak gitu? Sholat Apa harus nungguin kita tobat dulu baru sholat? Gimana tuh? Ada istilah gini, SKMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Iya, ada tuh begitu. Itu gimana tuh? Yang penting kita sholat aja. Perkara kemudian kita masih berbuat keburukan, kemaksiatan. Suatu saat nanti manusia itu ada dalam satu titik jenuh. Selagi kita belum dalam titik jenuh, maka kita teruskan sampai mana. Tapi sholat jangan ditinggal.
kita masih muda makan sate kambing 2 kodi. Wah, Wah. abang buat sekarang 3 kilo, 3 kodi misalnya. Langsung Nah, itu kan. Tapi abang waktu 20 tahun, kuat nggak? buat bener. Nah, itu artinya apa? Fisik manusia satu sisi itu mempunyai kadar. Kita dalam hal maksiat itu juga pasti mempunyai kadar tersendiri. Jangan tinggalkan sholatnya. Yang penting you sholat, maksiat ya tetap saja. Tapi nanti suatu saat nanti kamu akan menemui titik jenuh. Lo dari yang salah itu dia nggak sholat, dia tetap maksiat. Nah, Saya itu. paham inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya kan, itu teksnya, tapi dalam konteks sosialnya itu sangat sulit, Mas. Kita itu by proses. Iya, Makanya betul, dalam betul. kehidupan itu ada keoptimisan, Mbak Anissa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ada dunia, ada tengah-tengah kehidupan being, maka ada namanya end. The end. Nah, the end itulah yang kemudian daripada kita. Iya. Itu menurut saya. Ya, jadi nggak harus nunggu tobat dulu baru ngelakuin sholat. Sholat tetap sholat, Tetap gitu sholat, kan. ya. Apapun kita masih berbuat maksiat, masih berbuat salah, kita tetap sholat. Dalam sholat itu ada istighfar, ada subhanallah, tasbih dan lain sebagainya, ya kan. Lah, sebagai mana manusia pasti ada satu titik jenuh ketemu, Iya. entah itu usia berapa. Tapi kalau kita yang salah itu kita tidak sholat, kita tetap maksiat, itu tetap salah. Saya itu melihat seorang yang masih sholat dia berarti muslim. Seorang yang dia membaca syahadat berarti dia muslim. Iya. Itu aja bang. Tetap jalan aja. Lah kemudian pertanyaannya adalah, ini menarik lagi ya. Kemudian kalau misalnya kita sholat kemudian tetap maksiat gitu kan, yang paling bagus apa? Yang paling ideal itu Tunggu deh. sholat tanha. Kalau kayak gitu sholat kita diterima nggak sih sama Allah? Kalau kita masih kaidahnya fikih, kita punya wudhu, kita sholat nggak batal. tetap lah, Tetap diterima ya? terima. Tapi Terlepas ini- kita melakukan hal-hal yang buruk itu tetap Iya, tetap yang diterima. penting kita punya wudhu, kita sholat nggak dalam keadaan teler, Iya. nggak ada mabuk gitu loh. Nah, Mbak Anissa nih, bangun jam 7 pagi, sholat subuh ini gimana Bang? Kalau nggak sengaja sih bisa ya. Ah, iya, Kalau nggak sholat sengaja. aja. Kalau nggak kebangun gitu. ternyata. Dari adaan diganti kodoan. Oh, Kodoan. gitu. Kodo artinya bayar. Dalam hukum sholat itu pertama ada anak kecil yang tidak dihukumi sholat. Yang kedua orang yang gila. Yang ketiga orang dalam keadaan tidur baru bangun. Wah, waktu dulu udah habis ini asar. Ya sholat aja. Sholat zuhur. Kodoan. Kodoan. Oke, kodoan. Gitu. Nah ini Berarti penting. gimana ngomong apa? Niatnya gimana berarti? Usolli. Usolli fardhu subhi rakaataini kodoan lillah. Lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti menjadi Kodoan. kodoan. Jangan alasan, wah gua bangun jam 8 gua sholat Iya, subuh dulu. Iya, nggak usah sholat deh gitu ya. Gak usah sholat deh, udah nanggung. Lah namanya nanggung itu kalau enak, kalau nggak enak jangan nanggung. Betul. Yang paling menyelamatkan kita dan yang pertama kali kita ditanya di alam kubur nanti, menurut riwayat Sahih itu adalah bagaimana sholatmu. Oke. Itu kita boleh berbimbang harta, kepopuleran dan lain sebagainya. Kita di mata manusia bagus, bagaimana di mata Tuhan? Apakah kita akan selamanya hidup di dunia ini? Iya. Kita itu masuk 3 on, keluar 3 kilo. Apa mbak? Apa tuh? Maksudnya apa 3 kilo? Ngerti. Artinya ada perkembangan di sini. Aha. Kita masuk itu awalnya 3 on paling berat itu. Oh, Keluar tell me gua. itu 3 kilo. Artinya apa? Tahu. Dari segumpal yang tidak ada Iya. apa-apanya kemudian kita berubah menjadi seorang Iya. yang terlahir di dunia. Betul, Kemudian betul. sekarang kita usia 40-50 tahun, tangan kita semakin panjang, penglihatan kita semakin terang, bahkan ada yang sudah berkurang. Iya. Jasad kita, bagaimana dengan rohani kita? Apakah rohani kita itu setiap hari makan? Kalau kita sehari makan 3 kali, kalau kita makan 3 kali, maka kita akan lemas. Betul. Bagaimana rohani kita? Rohani kita juga harus dikasih asupan. Harus dikasih asupan. Betul. Masya Allah, Romo, ini sebetulnya ya Kakak Anissa pengen banget nih kita ngobrol panjang. Ini panjang nih kalau kita bahas ya. Iya, Tapi iya. ternyata waktunya terbatas Iya. nih. Jadi nanti mungkin Next ada ya. next part Next, 2-nya, kita part 3, part part 4 dua, dan iya. seterusnya ya. Kalau Romo, kalian Oke. kalian Boleh suka harus- pesan nanti kita. ya. Boleh. Boleh, silakan. Gini, jadi kalian kalau misalnya kalian suka dengan podcast kita, pembahasan kita, kalian harus
report dan kirim pesan ke kita supaya kita nanti bikin part-part selanjutnya. Betul, jangan lupa di likes, di subscribe, di share, di komen ya. Oke, silakan Romo. Oke. Pesan terakhir. Pesan saya adalah kalian sebagai muslim tetaplah sholat. Kalian sebagai agama apapun tetaplah kalian melakukan kewajiban Anda sebagai orang yang beragama. Terlepas kalian akan melakukan kesalahan, tetaplah kalian akan terus melaksanakan perintah agama. Kalaupun kalian nggak bisa, maka tidur adalah solusi yang paling tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih. Romo, terima kasih. Ya, Pak.